Oke, shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai pengetahuan atau dengan yang biasa disebut di dalam Alkitab karunia berkata-kata dengan pengetahuan atau yang biasa kita sebut dengan kata-kata karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan ini adalah termasuk dalam salah satu dari 9 karunia Roh Kudus. Jadi saudara, ini namanya karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh saudara-saudara mengetahui hal ini. Apa yang menjadi hak, apa yang menjadi warisan untuk kita. Saudara, kita akan lihat next. Di sini dikatakan kita sudah mendengar firman Tuhan yang kemarin mengenai karunia hikmat. Hari ini kita akan mendengar mengenai karunia pengetahuan. Saudara-saudara, jadi kita akan lihat ulang apa yang dikatakan di dalam Alkitab mengenai karunia hikmat dan karunia pengetahuan ini. Next. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kemarin kita berbicara mengenai karunia hikmat. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai karunia pengetahuan. Saudara, 2 karunia ini adalah yang paling pertama disebut di dalam Alkitab. Saudara-saudara, artinya karunia hikmat dan karunia pengetahuan ini adalah yang utama. Saudara, artinya yang tertinggi dari 9 karunia. Tetapi marilah kita lihat karunia yang berikutnya yang lebih rendah dari itu, yaitu pada ayat yang ke-9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ya. Jadi walaupun saudara punya iman memindahkan gunung sekalipun, saudara harus punya pengetahuan. Dan yang paling penting adalah saudara punya hikmat. Ya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Walaupun saudara mempunyai karunia menyembuhkan, saudara-saudara, yang terpenting, yang jauh lebih penting kalau saudara punya karunia hikmat. Ya, mari next. Ayat yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh adalah karunia dasar. Saat kita pertama kali menerima kepenuhan atau baptisan Roh Kudus. Dan saudara harus berdoa supaya saudara bisa menafsirkan bahasa roh. Jadi saudara jangan puas kalau saudara berdoa di dalam bahasa roh. Saudara harus tingkatkan sampai bisa menafsirkan bahasa roh. Di dalam Alkitab dikatakan hendaklah engkau harus berdoa. Bukan hendaklah engkau berdoa, tetapi dikatakan harus berdoa. Ya, ini nanti kita akan bicarakan secara perlahan-lahan. Tetapi hari ini kita akan membicarakan mengenai karunia pengetahuan. Mari saudara kita lihat next. Apa itu karunia pengetahuan? Ya. Karunia pengetahuan atau perkataan pengetahuan adalah perkataan yang membagikan pengetahuan umum. Ya, jadi pengetahuan umum akan hal-hal mengenai Allah
dan Tuhan. Jadi saudara, apa yang dimaksud dengan karunia pengetahuan ini? Saudara bisa tahu mengenai hal-hal yang umum mengenai Allah dan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan bisa lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Disinilah kita akan eja. Ya. Intinya kita akan membicarakan mengenai karunia pengetahuan ini, yaitu pengetahuan secara umum mengenai Allah dan Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan satu gambaran, ya. Pengetahuan mengenai Allah dan Tuhan itu seperti apa? Ya. Ayat yang pertama. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Ya. Saudara kan pasti tahu yang namanya mengenai persembahan-persembahan berhala, mengenai daging persembahan berhala. Kita suka lihat bahwa kita ada daging-daging atau buah-buah yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, kita semua mempunyai pengetahuan. Ya, kita semua tahu itulah. Ya, saudara di mana-mana, saudara tahu ya, tanpa saya harus menyebutkan di mana dan di mana. Tetapi di mana-mana kita tahu ada daging persembahan berhala. Saudara tahu hal ini? Tidak tahu? Dan saya pikir saya tidak perlu memberi contoh. Tapi tahu nggak saudara? Kalau tahu jawab dong, tahu, nggak tahu begitu. Nggak tahu. Ya, tentu saya tidak akan bicarakan di sini. Ya, nanti di Komsel saja. Karena ini untuk konsumsi orang banyak. Dan kita tidak boleh menyinggung kepercayaan orang lain. Ya. Jadi kalau saudara tahu jangan pura-pura nggak tahu. Padahal saudara suka cerita. Ya kan? Daging persembahan berhala atau buah-buah atau makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kepada arwah-arwah, kepada roh-roh yang sudah meninggal. Saudara jelas? Iya. Ya. Sudah jelas semua? Kalau jelas angkat tangan. Ya, oke. Tanpa saya menyebutkan sesuatu. Atau kalau saudara pergi ke dukun contohnya, ya, saudara pasti bawa sesuatu, ya kan? Ada yang minta darah apa, ya. Lebih paham ini? Siapa yang paham? Lebih paham angkat tangan? Ya, oke. Ya. Jadi tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan, kita tahu. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Ya, kalau saudara tahu itu kan jadinya sombong. Apa itu? Ya kan? Saudara karena tahu, apa itu? Nggak ada apa-apanya. Ya kan? Jadi sombong. Jadi saudara, kalau saudara tahu sesuatu, pengetahuan itu membuat kita tidak punya, ya, kita jadi sombong. Alkitab bilang begitu. Ya kan? Saudara pergi, misalnya, saudara pergi ke sebuah keluarga, mungkin keluarga saudara sendiri, mungkin nenek atau mama saudara. Saudara persembahkan itu, ya. Ini saya bicara mengenai konteks Alkitab ya. Saya tidak menyinggung kepada siapapun. Saudara-saudara, kalau saudara seperti itu, kemudian saudara mempersembahkan itu, kalau saudara tahu, itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi kalau saudara tahu, tapi orang lain yang orang lain tahu, itu beda dengan saudara tahu. Ya. Wah, kita sedang mempersembahkan kepada berhala, ya. Bagi kita nggak ada itu berhala, ya, nggak ada. Apa saudara?
Kok nggak ada dua suaranya? Nggak ada. Bisa lebih keras? Nggak ada. Ya. Jadi kalau nggak ada ya. Tapi justru pengetahuan ini yang bikin kita sombong. Ya, sampai di sini paham saudara? Saudara tahu bikin sombong. Apa itu? Nggak ada apa-apanya. Itu Allah. Allah apa itu? Berhala apa itu? Ya, kalau saudara tahu. Tapi justru saudara tahu itu bikin saudara jadi sombong. Ya. Jadi tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Ya. Jadi pengetahuan itu baik, saudara, baik. Ya. Saudara punya karunia hikmat, bagus, bagus. Saudara punya karunia pengetahuan, bagus, bagus. Saudara bisa bahasa roh, bagus, ya juga bagus. Saudara punya iman memindahkan gunung, bagus, bagus. Semua karunia-karunia itu bagus. Tetapi saudara, kalau saudara hanya punya karunia itu saja, karunia-karunia saja, saudara dan saya jadi sombong. Ya. Udah kurang apanya, 9 karunia komplit. Tapi saudara, hati-hati, itu karunia. Tapi dasar kita menggunakan karunia itu karena kasih. Ya, rata-rata kalau orang punya jabatan sombong. Orang kalau sudah jadi kaya sombong. Kalau orang sudah jadi orang besar sombong. Karena dia, saudara-saudara, ingat karunia-karunia itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah itu untuk dilakukan untuk apa saudara? Untuk menjalankan kasih. Ya. Kalau saya tahu Alkitab, saya harus membagikan kepada saudara. Kalau saya mengenal Kristus, saya harus membagikan saudara. Kalau saya kenal Allah, saya harus membagikan kepada saudara. Kalau saya bisa membagikan semua apa yang Tuhan miliki, yang dianugerahkan kepada saya, dan saya harus melakukannya atau menyalurkan untuk saudara. Saudara-saudara, itu bagus. Ya, tapi saudara-saudara, kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Saya khotbah di sini, saya mengemukakan apa yang saya tahu. Mungkin di sini saya mengemukakan hikmat. Saya mungkin di sini saya bisa melakukan dengan tanda heran dan mukjizat kesembuhan. Berdoa dalam bahasa, menafsirkan bahasa roh, membedakan roh. Nubuat sekalipun, saudara-saudara, itu tidak ada gunanya. Kalau tidak dilakukannya karena saya mengasihi saudara. Amin. Amin. Ya. Semua karunia-karunia, semua anugerah yang Allah berikan kepada kita itu sebetulnya berguna. Tetapi kalau tidak karena kasih, itu tidak ada gunanya. Sampai di sini paham ya saudara ya. Maka itu dikatakan di sini, tetapi kasih membangun. Ya. Saudara tahu semuanya. Bahkan pengetahuan ini termasuk kelompok yang tinggi atau yang tertinggi, hikmat dan pengetahuan. Tetapi kalau saudara tanpa kasih, itu saudara nggak ada gunanya. Dikatakan di sini, tetapi kasih membangun. Jadi saudara dan saya, apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, saudara-saudara, dengan pengetahuan dan hikmat yang luar biasa sekalipun, tetapi kalau saudara melakukan tanpa kasih, itu saudara tidak ada gunanya. Atau di sini dikatakan tetapi kasih membangun. Amin saudara.
Jadi apapun yang kita lakukan untuk orang lain, pelayanan kita kepada orang lain, karunia-karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita untuk melayani orang lain. Saudara-saudara, itu harus dasarnya adalah kasih. Saudara main gitar, dasarnya apa? Engkau melayani karena kasih. Saudara main musik, singer. Saudara melayani multimedia. Apa dasarnya? Kasih. Karena dengan engkau menggunakan karunia-karunia yang didasari dengan kasih itulah yang membuat orang lain terbangun. Oke, next. Puji Tuhan, saudara paham mengenai hal ini. Ayat yang kedua, ya. Ini mulai lebih dalam ya, mengenai pengetahuan tadi. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai satu pengetahuan. Rasanya saya tahu itu semua karunia-karunia itu. Dari bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Sampai kemudian saya bisa tahu itu nubuat itu apa. Sampai saya bisa membedakan roh. Sampai saya punya karunia pengetahuan. Sampai saya punya karunia hikmat. Walaupun saya tahu saya punya karunia iman. Dan saya bisa mendoakan orang lain sembuh. Dan mengadakan tanda heran dan mujizat. Saudara-saudara, itu bagus. Itu anugerah Allah. Itu pemberian Allah. Tapi sungguh tidak ada gunanya. Kalau saudara dalam menjalankan itu tanpa kasih. Kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau mengasihi sesama. Orang itu saudara yang penting mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi orang tuanya. Tapi kalau orang itu mengasihi Tuhan, pasti mengasihi orang tuanya. Kalau orang yang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi orang tuanya, itu orang itu sesat. Ya. Jadi kalau orang itu mengasihi Tuhan, pasti mengasihi sesamanya. Mengasihi orang tuanya, mengasihi anaknya, mengasihi suaminya, mengasihi istrinya. Loh kok saya dibilang tadi sesat? Iya, sesat. Ya. Saudara-saudara, karena roh Tuhan yang kita ikuti itu, dia akan menunjukkan Alkitab. Bahwa Alkitab mengatakan, saudara-saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, pokoknya segenap kekuatanmu. Tetapi hukum yang kedua yang bersamaan dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang tua yang berkata begini, nak kasihi aku orang tuamu, jangan kasihi Tuhan. Tuhan itu nomor 2, nomor 1 itu adalah orang tua. Itu bahasa Jawanya keblinger. Tahu keblinger saudara? Kepleset jengklak begitu ya, jengklak. Ya, enggak saudara. Kalau anak itu mengasihi Tuhan, pasti mengasihi orang tuanya. Ya, itu yang saudara harus tahu ya. Jadi jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai satu pengetahuan, wah, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa kekuatanku, akal budiku. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara menyangka bahwa saudara mempunyai suatu pengetahuan, kayaknya saya itu begitu loh, tahu semua. Benar tuh, tahu semua. Yang penting Tuhan. Kalau saudara ngomongnya tahu semua, yang penting Tuhan. Ya kan? Nyangka kan? Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan. Nyangka kan? Biasanya orang yang tahu itu kan orang sombong. Kalau diomongin orang gak mau tahu ya kan? Itu namanya sombong. Maka Alkitab mengatakan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan. Belum nyampe pengetahuan.
Ya. Jadi walaupun saudara ngaku-ngaku, nyangka-nyangka, punya pengetahuan komplit ini soal Tuhan. Tuhan yang pertama dan utama. Ya, saudara-saudara. Ini kan bagus. Tuhan yang pertama dan utama. Bagus nggak bagus? Bagus. Ya, saya nggak bilang tahu berhala gitu ya. Kalau berhala saudara bilang, itu salah om. Tapi saya bilang, saya tahu semuanya. Saudara tahu semuanya mengenai hal-hal yang benar. Alkitab mengatakan bahwa ia mempunyai satu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan. Peribahasa berkata begini, padi makin berisi makin nunduk. Tapi kalau saudara makin lama makin dongak, berarti makin kopong. Tahu kopong saudara? Kosong, tidak berisi. Jadi saudara-saudara, kalau engkau tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber Allah atau Allah adalah sumber hidupmu, saudara-saudara, maka engkau itu makin nunduk. Kayaknya saya nggak tahu apa-apa. Maka itu saya terus mencari Tuhan. Saya terus mencari Tuhan. Saya terus mencari Tuhan. Ya. Orang yang belum mencapai pengetahuan biasanya menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan. Ya. Kalau ada orang yang belum mencapai pengetahuan, pasti pikirnya ia itu mempunyai suatu pengetahuan. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara itu punya pengetahuan, pasti saudara punya kasih. Kalau saudara bilang punya pengetahuan, enggak punya kasih, itu namanya belum mencapai pengetahuan. Ya. Saudara tahu itu semua isi Alkitab. Saudara mungkin praktekkan semuanya. Tapi kalau saudara tidak punya kasih, itu kosong. Maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Ya. Jadi saudara kosong atau tidak, itu kayak kalau saudara kayaknya tahu semuanya. Tapi saudara nggak punya kasih. Saudara tahu artinya kasih? Kasih itu mau berkorban. Saudara tahu kasih? Ya. Kasih itu berkorban. Ya, kasih itu begini saudara. Kasih itu rela untuk jadi korban. Ya. Saudara menasihati orang, mau nggak mau? Nggak mau. Ngapain nasihati orang? Nah, apa gunanya nasihati orang? Apa enaknya nasihati orang? Kecuali kalau kita ini gila hormat. Pasti kita suka nasihati orang. Kayaknya orang berhikmat. Kayaknya orang berpengetahuan. Ya. Saudara-saudara, kita harusnya kalau menasihati orang, ya, menasihati orang itu harus dasarnya kasih, dan kasih itu selalu berkorban. Ya. Apa saudara? Kasih itu selalu berkorban. Iya. Coba. Dari kecil saudara mendidik anak. Belum tentu anak itu ngerti. Ya. Ngerti maksudnya orang tua. Kemarin saya itu ketemu sama kakak saya nomor 4. Dari kakak bersaudara 8. Ya, kita reuni lah saudara. Karena menurut anaknya itu, dia itu sudah sukanya jatuh nulungkup. Dan dia itu sudah, kalau ngomong itu gak bisa ngomong buka mulut. Karena mulutnya begini-begini. Ya, kata istri saya itu namanya buyutan. Ya. Wah, saudara di sini sehat-sehat semua, amin. Luar biasa ya. Saya juga puji Tuhan, saya sehat ya. Saudara sehat ya.
Tahu nggak saudara? Itu anaknya itu sampai bingung. Ya, Kutiong gitu ya. Saya namanya kan Tiong gitu ya. Ya, dia keponakan saya dari kakak perempuan, jadi dia manggil saya Ku. Kutiong. Sampai hampir 2 jaman ya Maya. 2 jaman itu si anaknya nyeletuk, Kutiong. Ini saya perhatiin, Mami, kok dia bisa ketawa lancar ngomongnya, buka ya dengan segalanya. Buka mulut lebar begitu. Ya, karena dia itu jalan aja sudah susah saudara. Ya seperti Oma Ratna begitu. Nah saudara-saudara, kemudian kita nostalgia. Kita begini, orang hidup itu mesti jujur. Ya kan? Ya benar, jujur. Ya. Terus kita nostalgia saudara. Kita hidup itu harus benar. Ya betul, benar. Ya benar. Saya bilang, dulu kalau kita berdelapan, ya ada yang jatuh. 8, salah satu jatuh. Kita diapain sama papa? 88 disepetin. Karena tidak bisa menjaga salah satu dari 8 itu yang jatuh. Tahu ya saudara maksudnya? Ya. Oh, misalnya naik pagar, naik pohon, jatuh. Dipanggil semua. Yang disepet yang jatuh? Atau yang disepet yang apa? Yang nggak jagain, semua disepetin. Ya, jadi itu kita kompak. Jadi zaman papa itu, ya saudara, kita itu seperti satu tubuh. Ya, jadi kalau ada tangan yang sakit, tangan yang lain nolongin, matanya nolongin, mulutnya nolongin, kakinya nolongin. Ya, saudara. Saudara-saudara, demikian juga kita dalam satu gereja. Kita harus saling menolong, saling menjaga satu dengan yang Lain. jangan sampai ada yang Jatuh. ya. Itulah konsep Yesus sebagai kepala. Dan kita semua sebagai anggota tubuh. Ya. Jadi itulah yang namanya gereja itu. Yaitu keluarga Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saudara bisa nangkap ini? Amin. Ya. Jadi kalau ada orang yang kerjanya kurang rajin, dinasehati. Ayo yang rajin. Nasehati orang itu bahaya enggak, saudara? Bahaya. Jangan dipikir kalau bukan karena kasih, kita tidak akan nasihati orang lain. Ya. Kenapa kita bisa menasihati orang lain? Itu hanya dasarnya kasih. Sehebat apapun kita, sepunya karunia apapun kita, saudara-saudara, kita pasti ogah nasihati orang. Ogah nolong orang. Kebanyakan saudara kalau mau nasihati orang, ditahan apa enggak? Tahan. Ngapain? Itu kalau kita tidak punya kasih. Tapi kalau punya kasih, Tetap diomongin. dinasihati. Itulah prinsip hidup sebagai anak Tuhan, sebagai gereja. Jadi kalau kita belum begitu, mulailah kita lakukan dengan kasih. Ya, kita mesti jagain ya saudara. Jangan kita tidak menjagai orang lain. Biar kita dijagain, biar orang lain kita jagain. Kita saling menjagai satu dengan yang lain. Kasih pasti, kasih
pasti merahati, kasih, pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Murah hati itu apa, saudara? Nyawamu pun harus berkorban. No problem. Ya. Demi supaya orang lain itu bisa bertumbuh. Demi orang lain itu bisa berhasil. Sekarang, kita ini, saudara, punya tujuan cuma satu. Apapun yang kita punya, karunia pengetahuan dan lain sebagainya, bahasa roh dan lain sebagainya, hikmat dan lain sebagainya. Saudara, untuk apa? Untuk nolong orang lain. Tapi dasarnya kasih. Supaya apa, saudara? Supaya orang lain itu menjadi berhasil. Ya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita ini punya tugas, orang lain harus jadi berhasil. Itu adalah kasih dengan cara menggunakan karunia, dasarnya kasih supaya orang tadi menjadi berhasil. Ya, oke. Jadi anak Tuhan enak nggak, saudara? Loh, kok nggak ada yang ngomong? Enak nggak, saudara? Loh, kok diem semua? Enak nggak? Enak. Ya, anak Tuhan itu begitu, seperti dalam sebuah keluarga. Jadi saudara-saudara, kemarin saya ketemu sama kakak saya. Saya bilang begini, ini yang dia kan punya anak yang paling kecil. Anak yang paling kecil itu adalah psikolog, saudara. Dan dia itu, orang tuanya itu sungguh mengasihi anaknya. Ya. Jadi saya bilang, nanti kalau itu apa, dia kan sewa beli ya, yang namanya ruko 5 lantai, saudara. Saya bilang lebih baik nanti, ini kan sewa ini jangkanya cuma 30 tahun ya. Saya bilang begini, nanti kalau sudah dikira-kira ini mending ini ruko, siapin untuk beli ruko ya, karena ya, jadi nanti saya akan bantu ya. Saya bilang saya akan bantu gimana supaya caranya bisa punya ruko. Bukan berarti dia nggak punya rumah, saudara. Dia punya rumah ya, dan dia juga punya apartemen. Tapi yang saya pikirkan, dia kan punya keahlian, saudara. Kalau dia punya keahlian, kemudian satu ketika rukonya bisnisnya ini habis, apa artinya bisnisnya ini tempatnya nggak ada, kan bubar, saudara. Nah, kalau nyewa itu kan pasti akan dipermainkan sama yang menyewakan ya. Harganya kan pasti dinaikin terus. Nah, saya cari keluar itu. Saya ngomong sama kakak saya. Dulu saya itu, saudara, itu kan didikan orang tua saya. Ya. Jadi kakak itu harus bertanggung jawab untuk adik-adiknya. Jadi waktu kami kuliah gitu ya, kalau saya ke rumahnya kakak saya itu, saya selalu dibelikan gulai dan sate kambing. Dan saudara-saudara, terus selalu dibawain uang dari dia. Dan kakak-kakak yang lain juga begitu. Karena didikan daripada orang tua. Ya kan, kalau tanganmu kurang sesuatu kan tangan yang kiri akan nolong, iya kan? Iya. Ya, begitu kira-kira. Saya bilang, nggak apa-apa, ya, saya nggak sebut namanya ya, nggak apa-apa. Saya dulu kan waktu masih kuliah, kamu kan tolong saya gitu. Ya, kalau kamu nanti sampai nggak ada, kalau aku masih hidup, saya akan bantu, ya.
jagain anak kamu gitu. Terus dia itu bilang sambil nangis saudara ya. Dia bilang begini, itu kan aku kan kakak ya. Jadi saya punya tanggung jawab untuk adik ya. Jadi saudara, kita ini keluarga, amin. Amin. Kita punya tanggung jawab satu dengan yang lain ya. Jangan kalau orang itu saudara ada masalah tambah disyukurin, tambah dirasanin. Mending dipanggil dinasihati ya. Jangan cuma dibicarakan, nggak boleh saudara. Ya, kalau tangan saudara terluka, saudara-saudara, tangan yang kanan harus tolong ya. Jangan dipamerin tuh, lihat luka itu lihat tangan kiri luka, lihat kan nggak boleh ya kan? Kita harus saling menolong dan menopang ya. Oke, kita lihat saudara-saudara. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi kalau saudara kayaknya tahu tanpa kasih, itu tidak ada gunanya. Ya, amin. Next. Wah, udah ayat yang baru ayat ketiga. Nah, ingat lihat ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya, jadi tugas kita itu harus apapun karunia pengetahuan yang kita punya, ya harus dasarnya adalah mengasihi Allah. Kalau saudara mengasihi Allah, saudara dikenal oleh Allah. Ya, kasih penting. Ya, saya ini mengasihi saudara loh satu persatu. Ya, saking kasihnya seringkali saya jadi korban. Ya. Oh, istri saya bilang, "Pak, jangan dinasehati." Ya, namanya istri ngomong, "Oke, mah." Ya kan? Saya kan pasti oke. Istri itu adalah sigara nyowo, garwo, sigara nyowo, ya kan, belahan jiwa, mesti didengar. Tapi saya dengar saudara, saya akan berdoa dalam roh terus, saudara-saudara. Tapi roh saya bilang, kalau engkau mengasihi, kamu mesti ngomong. Kalau engkau mengasihi, kamu mesti ngomong. Ya, jadi saudara, kalau kita mengasihi orang, walaupun kita harus mengorbankan nyawa, mengorbankan nama, mengorbankan nyawa, tapi saudara dan saya akan dikenal Tuhan. Amin. Amin. Aminnya kok ora kenceng? Amin. Saking bahasa Jawanya saking temenggeng. Temenggengnya ada 2 macam. Aku nggak bisa. Biarin aja jatuh nggak apa-apa. Nggak boleh ya saudara, karena kita ini anak Tuhan ya. Anak Tuhan itu adalah Tuhan kepala, kita adalah tubuhnya. Next, ayat yang keempat. Tentang hal makanan daging persembahan berhala kita tahu ya. Kita juga tahu ini mengenai tentang hal makanan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini. Dan tidak ada Allah lain. Nggak ada itu berhala. Nggak ada itu Allah lain. Ya, kita tahu. Justru dengan pengetahuan kita ini justru kita jadi sombong. Dan tidak ada yang lain daripada Allah yang esa. Ya, ngerti yang lain itu nggak ada apa-apanya. Juga ngerti bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Ngerti dua-duanya. Itu juga mengakibatkan sombong. Nah, jadi ayat kelima. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Ya kan, kenyataannya kan di dunia ini banyak Allah. Ya kan? Banyak Allah kan? Ya. Sana nyebut Allah, yang sana lagi nyebut Allah. Yang sana lagi nyebut Allah. Semua orang nyebut semua Allah ya. Sebab sungguh pun apa
ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ya kan? Semua orang kan nyebut Allah, Allah, Tuhan, Tuhan. Semua nyebut. Entah Allah yang mana, entah Tuhan yang mana. Ya. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah. Ya, kan kita memang tahu. Ya, ada Allah, banyak Allah. Ya kan? Oke, next. Ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada Allah. Ada satu Allah saja. Jadi Allah kita cuma satu. Ya. Walaupun kita tahu ada banyak Allah menurut pengakuan mereka. Walaupun kita tahu menurut pengakuan mereka. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa Allah kita? Yaitu Bapa. Yang saudara sebut Bapa ya. Itu Allahmu. Ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi siapa itu yang menjadi Allah kita? Yang kita jadikan Allah kita adalah Bapa kita. Siapa itu Bapa kita atau Allah kita itu? Daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi segala sesuatu. Langit dan bumi akan lenyap. Ya, jadi langit dan bumi itu adalah berasal dari Allah, berasal dari Bapa kita itu. Jadi Allahmu itu apa? Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ya itu Allah kita. Karena Allah yang lain ya kita nggak ngerti, ya kan? Ya kan kita nggak ngurusin kepercayaan orang lain. Yang kita urusin adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kalau segala sesuatu berasal dari Allah, berasal dari Bapa, yang di mana dia sumber segala sesuatu, jadi apa perilaku kita? Segala sesuatu berasal dari Bapa, dari Allah kita. Segala sesuatu berasal. Jadi perilaku kita gimana? Bingung ya? Salah jawab, salah nggak apa-apa. Untuk dia kita hidup. Jadi kalau semua itu berasal dari dia, ya kita hidup untuk dia. Untuk dia. Loh, kita berasal dari dia kok, bukan untuk dia. Jadi perilaku kita adalah karena segala sesuatu berasal dari dia, maka itu dengan kasih kita hidup untuk dia. Jadi untuk dia kita hidup. Ada nggak di sini yang untuk diri kita sendiri kita hidup? Ya, ada sih, tapi itu salah. Jadi saudara, kita ubah. Dengan pengetahuan kita ini, kita ubah. Saya hidup bukan untuk diri saya. Saya hidup bukan untuk orang lain. Saya hidup bukan untuk siapapun. Tapi saya hidup untuk Allah. Karena daripada dialah berasal segala sesuatu. Ya, oke. Terus. Dan satu Tuhan saja. Dan satu Tuhan saja. Siapa Tuhan kita? Yaitu Yesus Kristus. Dia Allah yang menjadi manusia. Loh, kok dia Tuhan? Memang kenapa? Yang oleh Yesus Kristus segala sesuatu dijadikan. Jadi Tuhan itu adalah yang menjadikan segala sesuatu. Allah itu apanya? Sumber segala sesuatu. Allah itu adalah Bapa kita. Sumber segala sesuatu. Untuk dia kita hidup. Kalau Tuhan, ini yang penting ini. Kalau Tuhan itu yang disebut Yesus Kristus itu olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi
oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan segala sesuatu dijadikan, ya. Jadi segala sesuatu itu dijadikan, yang menjadikan itu namanya Tuhan. Kalau sumbernya Allah. Yang menjadikan Tuhan. sumbernya Allah. yang menjadikan Tuhan. Ayo jawab bareng. Yang menjadi sumber, Allah. yang menjadikan, Tuhan. yang menjadi sumber, Allah. yang disebut Bapa. Allah yang kita sebut Bapa. Yang menjadikan Tuhan. Tuhan atau yang kita sebut Yesus Kristus. Kalau Dia yang menjadikan, apa responmu? Karena Dia aku hidup. Dia kan yang menjadikan semuanya. Karena Dia aku hidup. Untuk untuk Bapa, untuk Allah. Ya, untuk Allah kita hidup. Tapi yang menjadikan Tuhan. Jadi karena Dia aku hidup. Ya. Sumber segala sesuatu untuk Dia. Dijadikan karena Dia. Saudara bisa paham nggak ini? Ya. Oke. Next, yang terakhir. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat kepada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Jadi kalau engkau tidak tahu bahwa Allah Bapa itu sumber segala sesuatu, dan kalau engkau tidak tahu Yesus Kristus itu yang menjadikan segala sesuatu, saudara-saudara, maka saudara dan saya itu hati nurani saudara menjadi lemah. Nah, ya, jadi hati nurani itu tidak mesti benar. Tapi hati nuranimu bisa lemah, bisa kuat. Ya, next. Perkataan hikmat yang minggu lalu kita bicarakan terutama berasal dari roh kita melalui wahyu. Jadi roh kita ngerti. Saya belum bisa ngasih penjelasan ini ya, tapi kalau hikmat itu berasal dari roh. Kalau pengetahuan berasal dari apa? Next. Perkataan pengetahuan terutama berasal dari pengertian kita melalui pengajaran. Kalau saudara bisa tahu yang saya ajarkan ini, maka saudara punya karunia pengetahuan. Tapi kalau saudara timbul wahyu di dalam rohmu, itu namanya hikmat. Next. Perkataan hikmat lebih dalam daripada perkataan pengetahuan. Ya. Jadi kalau kamu sudah tahu, baru Roh Kudus itu memberikan wahyu. Ya. Apa bedanya pengetahuan? Tahu itu ngerti. Kalau hikmat apa? Jalan keluar. Ya, pintar. Ayo next. Pengetahuan, karunia pengetahuan. Namun keduanya itu adalah hikmat dan pengetahuan. Karunia yang tertinggi di dalam 9 karunia itu bukan berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh atau karunia-karunia mujizat yang lain. Kan ada 9. 2 pengetahuan dan hikmat itu berbeda dengan yang 9 kurangi 2 berapa? 7. Berbeda dengan 7 yang lain. Ya, dicantumkan sebagai karunia-karunia utama. Hikmat dan pengetahuan ini dicantumkan sebagai karunia-karunia yang pertama dan pernyataan-pernyataan tertinggi dari roh itu. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan itu, saudara ngerti, itu kerjanya Roh Kudus. Kemudian kalau saudara kemudian tahu jalan keluarnya, kalau ngerti itu adalah
karunia Roh Kudus. Tapi kalau saudara ngerti jalan keluarnya, yaitu hikmat tadi, itu saudara namanya adalah hikmat. Jadi ada pewahyuan berikutnya, ada jalan keluar dari Roh Kudus yang berikutnya, itu adalah hikmat. Next. Karena keduanya merupakan ministry itu pelayanan atau pelayanan yang paling berfaedah. Jadi hikmat dan apa saudara tadi? Pengetahuan. Yang paling berfaedah sebagai penggenapan kaum saleh. Ya, saudara termasuk orang saleh, amin. Amin. Jadi dan pembangunan gereja. Jadi gereja ini harus dibangun dengan saudara karunia pengetahuan dan hikmat untuk melaksanakan operasionalnya Allah, untuk melaksanakan kepemerintahan Allah di bumi ini dari surga. Saya kira terakhir, next. Oke. Thank you.